Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Intan Suraya Hasida. Saya adalah Head Marketing dari Stellar Agency. Hari ini saya akan mengistilahkan kampanye yang telah kami buat untuk Soklin deterjen. Baik, akan saya mulai saja. Yang pertama adalah latar belakang. Saya akan membacakan mengapa kami akhirnya memberikan kampanye ini untuk Soklin atas latar belakang, yaitu kita semua tahu bahwa kebersihan itu adalah hal yang penting, namun masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang memperhatikan pentingnya mencuci pakaian dengan benar, terutama di daerah padat penduduk atau dengan sanitasi yang rendah. Melalui kampanye sosial ini, kami ingin menjadikan Soklin sebagai brand deterjen yang peduli sosial. Apa sih sebenarnya tujuan dari kegiatan kampanye ini? Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci pakaian secara rutin dan benar. Yang kedua, mendorong masyarakat agar untuk peduli terhadap lingkungan yang bersih melalui kebiasaan mencuci yang benar. Yang ketiga, meningkatkan citra merek Soklin sebagai brand yang peduli terhadap masyarakat. Lalu program apa saja yang kami tawarkan untuk Soklin deterjen? Yang pertama, Soklin peduli edukasi di sekolah dan komunitas. Edukasi tentang cara mencuci yang benar, pentingnya kebersihan pakaian, serta demonstrasi mencuci yang baik, pembagian starter kit dan brosur edukatif. Jadi ini adalah program yang kami tawarkan yang pertama. Jadi ini secara offline. Kemudian yang kedua ada gerakan 7 hari bersih, di mana kampanye tantangan sosial media menggunakan Soklin selama 7 hari. Penggunanya diminta posting testimoni atau foto mencuci menggunakan hashtag. Jadi selain ada kampanye offline, ada kegiatan offline, kami juga menyediakan gerakan edukasi di mana kampanye tersebut dilakukan di sosial media selama 7 hari. Kemudian bagaimana cara menjalankan program tersebut? Yang pertama, bekerja sama dengan sekolah, komunitas lokal, dinas kesehatan, dan influencer lokal. Yang kedua, menggunakan media sosial Instagram, TikTok, Facebook untuk promosi. Yang terakhir, live talk show dengan narasumber ahli kebersihan dan kesehatan. Dan bagaimana dengan waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaan kampanye ini kami buat selama 2 bulan, pada bulan September dan Oktober 2025, durasinya 2 bulan. Untuk minggu pertama dan kedua itu ada edukasi dan penyebaran edukasi. Jadi ini cukup waktunya untuk penyebaran informasi edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, minggu ketiga dan sampai ke-6 itu adalah pelaksanaan program. Jadi dari 2 program tersebut, program Soklin peduli dan gerakan 7 hari bersih, minggu ketiga sampai ke-6, 3 minggu adalah pelaksanaan program. Kemudian yang terakhir minggu 7 hingga 8 adalah evaluasi dan dokumentasi hasilnya. Jadi setelah program dilaksanakan, ada evaluasi dan dokumentasi hasil kampanye untuk mungkin bisa next kerjasama kami kerjasama di sini. Kemudian ada key performance indikator. Diharapkan dari kampanye ini jumlah peserta edukasi sekolah dan komunitas minimal mencapai 500 peserta, dan jumlah peserta gerakan 7 hari bersih berupa 200 unggahan dengan hashtag Soklin 7 hari bersih. Kemudian engagement rate sosial media kampanye mencapai minimal 5%. Kemudian capaian views pada konten edukasi di media sosial target minimal total 50.000 views. Peningkatan
persepsi positif pada Soklin dari hasil survei sebelumnya, minimal 80% responden menyatakan Soklin brand yang peduli sosial. Kemudian yang terakhir, jumlah media atau akun komunitas yang memberitakan kampanye target minimal 10 publikasi. Jadi kami juga menyiapkan KPI yang dimana kita bisa untuk mencapai target-target tersebut. Selain membangun citra Soklin sebagai deterjen peduli sosial, juga dapat membantu meningkatkan brand awareness kepada masyarakat luas di Indonesia. Kemudian ada penutup, kampanye ini tidak hanya bertujuan untuk membangun brand awareness Soklin, tapi juga memberi kontribusi nyata dalam membentuk kebiasaan hidup bersih di masyarakat. Melalui edukasi, aksi nyata, dan komunikasi yang kuat, Soklin hadir sebagai mitra hidup sehat masyarakat Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap Bapak Ibu menyetujui atau mungkin nanti ada kritik atau saran sangat diperbolehkan agar kami dapat mengubah atau mengupgrade poin-poin KPI seperti itu. Nantinya akan aktivitasnya mungkin juga akan diperbaiki. Terima kasih, selamat siang.